Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Banjir di Kabupaten Sampang Madura masih terjadi. Demikian halnya di Trenggalek. Sementara di Banyuwangi, banjir lumpur yang melanda pantai wisata Pulau Merah masih belum bisa teratasi. Di hari ketiga, banjir masih terjadi di Kabupaten Sampang, Madura. Namun ketinggian air di sejumlah rumah warga maupun di jalan protokol sudah mulai berkurang, yaitu antara 50 hingga 60 cm. Seperti di Jalan Raya Panglima dan Jalan Trunojoyo, sebagian kendaraan sudah bisa lewat. Namun sebagian lain yaitu di Jalan Mawar dan Melati masih belum bisa dilewati karena ketinggian air mencapai 70 cm. Meski air sudah mulai surut, namun di wilayah utara yaitu Kecamatan Robatal, Kedudung, dan Karangpanang masih mendung dan berpotensi turun hujan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Trenggalek mengakibatkan sejumlah bencana. Setelah beberapa hari lalu banjir terjadi di sejumlah kecamatan, kali ini bencana tanah longsor terjadi di Dusun Trisan, Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Satu rumah warga tertimpa longsor di bagian samping. Tebing setinggi 10 meter yang merupakan tanah liat dan bebatuan menghantam tembok samping rumah hingga 2 ruang jebol. Saat kejadian, beruntung seluruh penghuni tidak berada di rumah. Meski hujan sudah reda, namun sisa banjir lumpur yang melanda pantai wisata Pulau Merah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi masih belum bisa teratasi. Aktivitas nelayan maupun petani di sekitar pantai Pulau Merah masih lumpuh sejak 3 hari terakhir. Lahan pertanian di dekat kawasan Gunung Tumpang itu yang tengah ada aktivitas pembangunan tambang emas juga digenangi lumpur. Banjir lumpur sudah 6 kali terjadi dalam 2 bulan terakhir, sebab Gunung Tumpang Pitu yang dulunya sebagai hutan lindung kini beralih fungsi menjadi hutan produksi dan digunakan untuk aktivitas penambangan emas Tumpang Pitu. Dari Sampang, Trenggalek, dan Banyuwangi, tim TV One mengabarkan. Akibat nekat menyeberang jembatan alternatif, 2 anggota Koramil Tempeh Lumajang terseret lahar dingin Semeru. 1 orang tewas usai menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 1 korban lain mengalami luka lecet. Dengan upacara militer, jenazah Serda Rebut Hadi Mulyo, 49 tahun, warga desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh Lumajang, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Serda Rebut Hadi Mulyo merupakan salah satu anggota Koramil Tempeh yang tewas usai menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Menurut warga, malam sebelumnya korban bersama 1 anggota Koramil lainnya, Praka Tritunggal Jaya, 33 tahun, berniat menyeberangi Sungai Mujur saat perjalanan pulang usai patroli wilayah. Saat itu jembatan masih dalam perbaikan. Kedua korban yang mengendarai motor sempat diperingatkan warga agar tidak nekat menyeberang karena air cukup deras dan kondisi sangat gelap. Akibat tak menghiraukan peringatan warga, keduanya terseret bersama motornya. Korban Serda Rebut Hadi Mulyo yang terseret hingga sejauh 100 meter sempat diselamatkan warga. Sementara 1 korban lainnya mengalami luka lecet. Warga sudah memperingatkan enggak, Pak? Sudah. Hah? Tolong Pak, hati-hati karena sungainya sudah banjir. Jangan menyeberang. Rupanya dia nekat. Nekat ya. Berapa orang itu, Pak? 2 orang Pakai apa itu? pakai sepeda Motor ya? motor. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Setelah itu ya terhanyut. Hanyut ya? Iya. Terseret berapa meter itu, Pak? 100 meter. 100 meter. Iya. Dua-duanya terseret, Pak? Yang satunya 50 meter, Ya. yang satunya yang nyetir itu 100 meter. Sejak dilakukan perbaikan jembatan, sejumlah warga memanfaatkan jembatan alternatif yang dibangun warga di tengah sungai. Meski cukup berbahaya, warga tetap nekat melintasi jalur ini karena enggan memutar arah lebih jauh. Dari Lumajang, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Akibat tersandung bangkai kapal, sebuah kapal layar motor Anugerah Indah yang bermuatan kayu sengon tenggelam di perairan Teluk Lamong, Surabaya. Dalam sepekan telah 2 kali kapal layar motor yang melintas di lokasi sama tenggelam. Kapal layar motor Anugerah Indah yang berangkat dari Pulau Bawean tujuan Pelabuhan Kalimas, Surabaya mengalami sobek di bagian lambung kanan dan akhirnya tenggelam di perairan Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya.
Diduga kapal bermuatan 74 kubik kayu sengon tersebut menabrak bangkai kapal Tanto Hari yang telah tenggelam 2 tahun lebih di sekitar perairan Teluk Lamong. Akibat tertarik seling ke bangkai kapal, KLM Anugerah Indah tidak bisa diselamatkan. Satuan Patroli dan Penyelamatan Ditpol Air Polda Jawa Timur yang berada di sekitar lokasi langsung melokalisir titik lokasi tenggelamnya kapal agar tidak mengganggu alur pelayaran barat Surabaya termasuk mencegah terjadinya penjarahan. Pada pukul 04.30 kami menerima informasi dari nelayan tentang adanya kejadian satu kapal layar motor yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian sebagaimana kejadian hari Jumat. Selanjutnya kami berangkatkan satu unit kapal patroli 1009 untuk melakukan pertolongan pertama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, nahkoda kapal dan 5 ABK berhasil selamat saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Syafi, nahkoda kapal mengaku tak melihat tanda larangan melintas sehingga akhirnya kapal menabrak bangkai kapal. Pihak Syah Bandaran Tanjung Perak, Surabaya memastikan di lokasi kejadian sudah ada rambu dilarang melintas. Sebagaimana diketahui di alur pelayaran barat Surabaya, telah 2 kali terjadi kapal tenggelam akibat tersangkut bangkai kapal. Pada Jumat dini hari lalu, KLM Berkat Mulia yang bermuatan sembako juga tenggelam di lokasi yang sama. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memimpin upacara di makam Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Jombang. Upacara tersebut merupakan penghormatan terhadap Panglima tertinggi TNI dalam HUT TNI yang ke-71. Berikut kilas Jatim selengkapnya. Kedatangan Panglima TNI disambut pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Salahuddin Wahid bersama istri. Putri sulung Gus Dur Yeni Wahid juga ikut menyambut Panglima TNI dan rombongan. Panglima TNI menjadi pemimpin upacara ziarah makam pahlawan yang digelar di area makam Gus Dur. Ikut dalam rombongan para kepala staf TNI, Panglima seluruh Pangdam se-Indonesia dan istri, serta komandan seluruh angkatan dan istri. Upacara ziarah makam pahlawan diakhiri dengan peletakan karangan bunga oleh Panglima TNI di makam Gus Dur. Panglima TNI Gatot Nurmantio beserta rombongan juga berziarah di makam Bung Karno di Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Panglima TNI ditemani oleh Kasat, Kasau, dan Kasal. Diawali dengan upacara militer, Jenderal Gatot Nurmantio dan rombongan mendoakan mendiang arwah Bung Karno. Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan pihaknya sudah memberikan surat izin kepada Mayor Agus Harimurti Yudhoyono yang mencalonkan diri sebagai Bacagub DKI Jakarta. Dirinya juga menjamin kenetralan anggota TNI pada Pilkada tahun 2017 mendatang. Semburan asap Gunung Bromo saat ini terpantau fluktuatif dengan ketinggian mencapai 300 meter mengarah ke tenggara timur di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Tercatat gempa tremor terus-menerus terjadi dengan amaks dominan 1 mm disertai suara gemuruh. Kondisi ini tidak mempengaruhi aktivitas warga Tengger di 4 kabupaten, yakni Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, warga Tengger harus mematuhi peraturan pihak PVMBG, yaitu tak beraktivitas di radius 2,5 km dari bibir kawah. Dari Jombang, Blitar, dan Probolinggo, tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Sejumlah benda asing yang jatuh di Pulau Gili Raja adalah bagian dari roket. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Kepolisian sektor Wiyung, Surabaya berhasil meringkus 2 orang gadis belia yang juga pasangan lesbian karena mengedarkan pil koplo ke kalangan pelajar. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Fani, 25 tahun warga Pesapen, dan Rizky, 21 tahun warga Putrajaya Lebar, Surabaya, diamankan petugas kepolisian Polsek Wiyung, Surabaya karena mengedarkan narkoba. 2 perempuan muda ini ditangkap secara terpisah setelah lebih dulu polisi mengamankan Fani saat gelar operasi lalu lintas di wilayah Wiyung. Polisi berhasil menemukan 30 butir pil double L yang disimpan di dalam jok motornya. Polisi kemudian menangkap Rizky di rumah kosnya dan mendapatkan barang bukti pil koplo sebanyak 180 butir. Diketahui pil double L ini selain dikonsumsi sendiri, juga diedarkan di kalangan pelajar dan komunitas lesbian di Surabaya. Imam Wahyudi, warga Racikulon, Kecamatan Sidayu, digelandang ke Mapolres Gresik karena berpura-pura menjadi anggota besar Polres Gresik. Tersangka menakut-nakuti korbannya dengan berlagak memeriksa kelengkapan kendaraan atau menuduh korbannya sedang melakukan mesum. Tersangka lalu mengatakan bahwa motor korban bodong lantaran tidak ada plat nomornya. Saat korbannya panik, tersangka kemudian memaksa korbannya untuk menyerahkan barang berharga seperti handphone dan uang. Selain menangkap polisi gadungan, polisi juga berhasil mengamankan 19 tersangka dari beberapa kasus kejahatan seperti curat, curas, curanmor dalam operasi Sikat Semeru 2016. Usai ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Magetan di depan sebuah swalayan di Desa Sukomoro, Muhammad Rizal alias Sadimun, warga Desa Genilangit, Kecamatan Pelausan, Magetan, pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres tempat. Polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,6 gram dalam sebuah plastik klip yang terselip di saku celananya. Tersangka mengaku mengkonsumsi sabu-sabu sebagai penambah stamina saat berjualan sayur keliling. Sementara tersangka mendapatkan barang haram ini dari temannya dengan harga Rp300.000 per paket. Sebanyak 18 pelaku pencurian dengan pemberatan diamankan jajaran Polres Malang Kota dalam operasi Sikat Semeru 2016. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan seperti 6 kendaraan bermotor, sejumlah bagian motor yang siap dijual para pelaku, senjata tajam, serta kunci T yang digunakan pelaku dalam memuluskan aksinya. Selama operasi Sikat Semeru 2016, polisi mengungkap 46 kasus dari target yang dibebankan sebanyak 5 kasus. Warga Dusun Miri, Desa Melinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek digegerkan adanya tetangga mereka bernama Parmi, 40 tahun, yang tewas terlentang di depan pintu rumahnya. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang tukang sayur keliling. Korban diketahui sudah dalam keadaan terlentang di depan pintu dan terdapat luka di tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan polisi di tubuh korban, ditemukan tanda-tanda penganiayaan, sementara di bagian kepala terdapat luka akibat pukulan benda tumpul. Tim TV One mengabarkan. Memperingati Hari Tani Nasional, puluhan mahasiswa di Jombang menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat. Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Sejumlah aktivis berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian Jawa Timur menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan agraria. Puluhan mahasiswa ini long march menuju kantor DPRD Jombang, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Mahasiswa berorasi di jalan raya karena pintu gerbang DPRD telah dijaga puluhan polisi. Dengan membawa spanduk, mahasiswa menyuarakan penolakan reformasi agraria yang digelar pemerintahan dan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga membagi-bagikan selebaran berisi tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Syahdan, koordinator aksi, menilai nawacita reformasi agraria pemerintah Jokowi Yusuf Kala belum sesuai harapan karena reformasi yang dilakukan dianggap menimbulkan sejumlah konflik di daerah. Ketegangan antara mahasiswa dengan polisi ini terjadi saat sejumlah aktivis mencoba memaksa masuk ke halaman kantor Dinas Pertanian Jawa Timur. Karena pintu pagar tertutup rapat, para mahasiswa menaiki pagar dan berteriak meminta Kepala Dinas Pertanian turun menemui mereka. Untuk menghindari aksi anarkis, Kepala Dinas Pertanian bersedia menemui pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa di depan kantor Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur ini mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan agraria, terutama di kawasan Jombang, Banyuwangi, dan Kediri. Massa juga mendesak agar pemerintah menindak tegas investor nakal yang menelantarkan lahannya dan mengembalikan kepada rakyat, serta memberi subsidi pupuk bagi para petani.
Dari Jombang dan Surabaya, Umar Sanusi, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Berdasarkan press release yang digelar Polres Sumeneb Madura, sejumlah benda asing yang jatuh di Pulau Gili Raja adalah bagian dari roket. Hal ini dikemukakan oleh pakar dari Institut Teknologi Bandung berdasarkan pengamatan terhadap ciri-ciri benda tersebut. Dalam press release yang digelar Polres Sumeneb Madura, petugas kepolisian menduga kuat benda hitam yang jatuh di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Sumeneb, dan sempat menggemparkan warga merupakan bagian dari roket. Hal ini berdasarkan hasil diskusi pihak kepolisian dengan pakar Institut Teknologi Bandung bahwa tabung silinder yang dimaksud merupakan salah satu bentuk yang digunakan sebagai penampung bahan baku gas yang biasa digunakan untuk roket. 4 benda yang diamankan polisi dari 5 titik lokasi, yakni 3 tabung silinder hitam yang mempunyai nomor seri. 1 kotak hitam yang hangus terbakar mirip seperti radiator, terdapat 19 sumbu kabel microcontroller. Kapolres Sumeneb Joseph Ananta Pinora mengatakan untuk mengungkap dan mengetahui siapa pemilik barang-barang asing tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan ahli aircraft dari Kementerian Perhubungan. Langkah yang telah diambil, kita melaksanakan pengamanan terhadap barang-barang asing ini di Polres Sumeneb. Untuk selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan instansi samping agar dapat bersama-sama mengungkap siapa pemilik daripada benda-benda asing ini. Kapolres memperingatkan kejadian jatuhnya benda asing di Sumeneb hendaknya menjadi yang terakhir kalinya karena kejadian ini sangat mengancam keberadaan penduduk Kabupaten Sumeneb. Sementara untuk pemilik benda-benda tersebut, baik roket atau satelit yang jatuh di Sumeneb, diharapkan segera mengakui dan ke depan bisa memperhitungkan lintasan jatuhnya agar tidak mengancam keselamatan manusia. Dari Sumeneb, Feros Afif, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Lestarikan kesenian reog Cemandi, warga Cemandi ikut berbagai pagelaran kesenian. Sesaat lagi. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Lahan bekas galian tambang batu kapur biasanya hanya dibiarkan terbengkalai. Namun di tangan seorang pemuda di Kabupaten Tuban, lahan tersebut dimanfaatkan untuk budidaya jamur tiram. Berikut kabar selengkapnya. Inilah kondisi lahan tambang di perbukitan Batu Kapur, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Merah Kurak, Tuban. Ada banyak lubang menganga dan dibiarkan terbengkalai. Ali Dukroini, warga desa setempat, memiliki ide memanfaatkan bekas tambang batu kapur untuk budidaya jamur tiram. Ide muncul ketika prihatin melihat lahan bekas tambang di sekitar desanya menjadi lorong dan goa yang berlumut karena dibiarkan selama bertahun-tahun. Ia mencoba meneliti tingkat suhu di dalam lorong dan goa. Satu gua yang dijadikan sampel ternyata cukup lembab dan sejuk dengan suhu antara 20-27 derajat Celcius. Dari situlah, ide memanfaatkan bekas lahan tambang tersebut untuk budidaya jamur tiram. Awalnya mencoba menanam 50 bibit jamur, ternyata jamur bisa tumbuh dengan baik sesuai harapan. Setelah merasa yakin, ditambah menjadi 500 bibit jamur. Perawatannya pun lebih mudah dibanding jamur yang dibudidaya di rumah. Air yang dibutuhkan juga relatif sedikit. Dalam sekali panen, mampu meraup untung jutaan rupiah. Setiap 1 kg jamur tiram dipatok dengan harga Rp25.000. Ini budidaya jamur tiram di lahan bekas penambangan batu kumbung. Nah, ini lahan ini kan sudah tidak terpakai, jadi terbengkalai. Daripada terbengkalai itu kita manfaatkan untuk budidaya jamur tiram ini. Sejumlah pembeli mengaku lebih menyukai jamur tiram yang dibudidayakan di lahan bekas tambang karena kualitasnya lebih bagus
rasanya lebih enak, daun jamur pun cenderung lebih lebar. Dari Tuban, Hartono Ronggolawe, TV One mengabarkan. Pemirsa, pernahkah Anda melihat reog cemandi? Kesenian reog ini berbeda dengan khas Ponorogo. Seperti apa? Berikut liputannya. Reog adalah kesenian yang identik dengan Ponorogo. Tetapi nama reog yang satu ini jauh dari kota Ponorogo, yaitu reog cemandi. Kesenian reog cemandi berasal dari desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Reog cemandi memang belum setenar reog Ponorogo, mulai muncul tahun 1922. Reog cemandi berbeda dengan reog Ponorogo. Tidak ada warok, topengnya pun tidak dihiasi bulu merak seperti ciri khas reog Ponorogo. Irama musik yang dimainkannya pun cukup sederhana, hanya memainkan kendang kecil dan besar yang ditabuh mengikuti irama. Jumlah pemainnya sekitar 11 orang. 2 penari memakai topeng barongan laki-laki dan perempuan. Kesenian ini memiliki khas pada peralatan yang digunakan saat tampil, yaitu peralatan asli sejak kesenian reog cemandi ini lahir. Reog cemandi berbentuk ekspresi masyarakat desa Cemandi untuk mengusir penjajah Belanda dalam bentuk tarian. Topeng yang dipakai adalah bentuk sang buto bernama Cakil. Tarian tersebut juga sebagai himbauan kepada masyarakat untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pertama waktu zaman dulu untuk mengusir penjajah, dalam penjajahan waktu koloni Belanda. Akhir-akhir ini reog cemandi diterapkan untuk menolak bala. Dalam arti kayak 1 tahun paling tidak 1 kali 2 kali untuk keliling desa Cemandi, menolak bala. Agar tidak punah, kesenian reog cemandi ini selalu diikutsertakan dalam setiap pagelaran seperti tata cara penyambutan tamu dan prosesi adat dalam pernikahan. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa